blockchain sebagai teknologi mutakhir yang memang nilai kemanfaatannya itu luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo blockchain lovers, kembali lagi dalam podcast Blockchain Technology Academy dalam rangkaian acara Seminar Nasional dan Fokus Group Discussion Blockchain Technology Academy. Seperti biasa, kita bakalan mengundang narasumber dan akan membahas mengenai teknologi blockchain. Namun sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa follow, like, dan komen, serta subscribe akun Instagram dan juga akun YouTube Blockchain Technology Academy. Bersama saya sudah ada Dr. Ahmad Konid, MA. Beliau merupakan rektor dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Selamat datang, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Pada sesi kali ini, dokter, kita akan berbicara mengenai blockchain. Namun sebelum membahas lebih mendalam, saya ingin mengetahui pendapat dari Pak Dokter terlebih dahulu mengenai acara Seminar Nasional dan Fokus Group Discussion pada hari ini. Seminar nasional yang digelar pada hari ini luar biasa ya. Kenapa? Karena tema yang diusung pada hari ini adalah tema masa depan ya, yang saya kira ketika umat Islam ini menangkap peluang teknologi paling mutakhir hari ini, itu saya kira bisa bersaing dan boleh jadi mungkin melampaui ya, gitu. Jadi luar biasa ini. Mengenai blockchain, Pak Dokter, saya ingin mungkin sedikit menarik ke bidang Bapak sebagai seorang akademisi, sebagai seorang rektor. Pendapat Bapak mengenai blockchain ini bagaimana, dan juga kalau kita hubungkan korelasinya ke akademik bagaimana gitu, Bapak? Oke. Blockchain itu sebenarnya saya secara keilmuan saya pribadi ya, tidak berkait langsung tafsir Al-Quran ya, enggak kaitan langsung, bukan teknologi ya. Tapi saya melihat saya sebagai dari sisi ilmu itu saja sebetulnya Al-Quran itu menyuruh kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan hanya terkait Al-Quran tapi terkait dengan alam semesta. Dalam bahasa Al-Qurannya itu sab'as samawat, 7 langit. Jadi keseluruhan dan manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin dan disiapkan untuk mengembangkan ilmu seluas itu, gitu kan. Jadi dari sisi itu saja, dari Al-Quran menyuruh ke situ. Yang kedua, dari sisi saya sebagai pimpinan universitas, blockchain sebagai teknologi mutakhir yang memang nilai kemanfaatannya itu luar biasa ya. Di semua sistem kehidupan yang terkait dengan berbagai aspek ekonomi, pendidikan, dan banyak hal itu ternyata bisa dilakukan dengan begitu rapih gitu ya, canggih. Kalau kita kuliah perlu kampus yang luas gitu ya. Sekarang dengan teknologi ini sudah bisa menyebar begitu cepat dan belajar dengan begitu dahsyat ya, kualitas yang begitu canggih juga. Nah, ini memberikan kesempatan yang manfaat yang sangat besar-besaran bagi masyarakat kita. Maka saya kira sebagai perguruan tinggi, teknologi ini harus memang dikuasai oleh masyarakat kita kalau kita ingin maju, gitu kan, ingin bersaing kuat. Gitu. Jadi saya kira saya sendiri sebagai pimpinan universitas akan segera bekerja sama ini dengan tim di sini ya, untuk ada akselerasi ya, gitu kan. Semua sistem kalau sudah masuk ke situ, itu saya kira akan terjadi percepatan, akselerasi yang kuat, yang tinggi gitu. Izin dokter, sedikit menarik kesimpulan dari
penyampaian dokter tadi, artinya dari pendapat dokter sendiri pun bahwasannya Al-Quran pun blockchain ini tidak bertentangan dengan Al-Quran begitu. Secara Al-Quran sendiri ya jelas menyuruh kita untuk mendalami ilmu pengetahuan semaju-majunya. Dan blockchain itu bagian Dari ilmu pengetahuan. kalau lautan ya setetes ya, Iya. dari ilmu yang Allah siapkan. Dan ke depan ada loncatan-loncatan yang lebih besar lagi, gitu kan? Ya kita belum tahu masa depan itu ya, dari internet ke itu loncatannya begitu cepat sekarang. Menarik. Besok lusa akan terjadi kuantum yang baru yang lebih cepat, saya kira, dengan teknologi yang canggih seperti ini. Jadi jelas sekali Al-Quran mendorong itu. Jadi kalau disebutkan bertentangan, wah, jauh sekali. Justru Al-Quran mendorong sekali. itu, gitu kan. Iya. Mungkin saya sedikit akan menarik garis merah lagi, Pak Dokter. Dengan pendirian dari blockchain teknologi akademi ini sebagai sebuah platform, sebagai tempat belajar masyarakat luas, pandangan dari dokter sendiri bagaimana? Apakah ini akan diterima oleh masyarakat luas atau ada pandangan yang lain bagaimana? Saya kira terlepas diterima atau tidak, itu sebuah proses ya. Tapi kita sebagai orang yang alhamdulillah diberikan secercah pencerahan oleh Allah oleh kita, saya kira ini luar biasa, harus segera diwujudkan, harus segera. Dan seluruh perguruan tinggi saya kira harus bekerja sama, harus sama-sama untuk kalau kita memang ingin mengembangkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang maju. Yang kalau kita bicara Indonesia emas dan sebagainya, saya kira teknologi ini menjadi sebuah peluang yang sangat besar. Maka saya kira untuk kemajuan Indonesia khususnya itu harus segera. Jadi langkah yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah langkah yang saya kira loncatan jauh ke depan. Gitu. Berarti artinya dokter sendiri dengan perguruan tinggi pun mendukung suksesi dari penerapan teknologi blockchain ini ke dalam bidang pendidikan. Sangat mendukung. Dan tentunya mendukung penuh platform blockchain teknologi akademi ini sebagai platform untuk pembelajaran masyarakat. Sangat mendukung. Baik, luar biasa. Baik dokter, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih dokter. Sama-sama, atas, terima kasih. Waktu dan kehadirannya di sini sudah berkenan untuk hadir. Dan untuk teman-teman semua, teman-teman pendengar podcast dan penonton YouTube, kita akhiri perbincangan kita dengan Dr. Ahmad Konit, MA, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Jangan lupa terus pantengin dan tonton YouTube Blockchain Teknologi Akademi dan juga jangan lupa follow Instagram Blockchain Teknologi Akademi. Terima kasih, salam